Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lovani Noralia dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat video tutorial cara setup data baru perusahaan di komputer akuntansi yaitu Zahir. Nah, pertama-tama di sini kita punya informasi umum mengenai perusahaan. Di sini ada nama perusahaan yaitu PT Ruang Baru. Di sini juga ada alamatnya, nomor telepon, jenis usaha, dan juga keterangan dari si perusahaan ini. Nah, jadi perusahaan kali ini tuh yaitu berjenis manufaktur. Nah, tapi selain manufaktur, perusahaan ini juga menyediakan jasa servis sepeda. Jadi bukan hanya memproduksi barang setengah jadi menjadi barang jadi dan menjualnya, tapi perusahaan ini juga menyediakan jasa servis sepeda. Nah, di sini juga tertera kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi dari PT Ruang Baru yaitu yang pertama, sistemnya berpasangan dengan dasar accrual basis. Di sini juga periode akuntansinya tahunan 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ya, karena kalau periodenya salah, tahunnya salah, itu bisa berakibat fatal ke transaksi berikutnya. Jadi dipastikan tahunnya itu sama ya, 2025. Nah, ini mata uang yang digunakan yaitu rupiah. Untuk kebijakan pengeluaran kasnya, untuk pengeluaran sebesar 5 juta rupiah atau kurang dari 5 juta rupiah itu dibayarnya melalui kas kecil. Tapi kalau pengeluaran di atas 5 juta rupiah itu dibayar dengan cek atau bank dan didukung bukti kas keluar. Nah, ini juga teman-teman perlu diperhatikan karena jangan sampai transaksinya itu misal 4 juta tapi teman-teman salah kira nih, terus malah dibayarnya dengan cek atau bank. Nah, ini pasti salah dan berpengaruh ke laporannya nanti. Jadi perlu diingat, sebenarnya kalau kebijakan ini tergantung perusahaannya masing-masing. Tapi untuk sekarang ini yang menjadi contoh si perusahaan ini, PT Ruang Baru ini kebijakannya 5 juta dan ke bawah itu dibayar menggunakan kas kecil, dan 5 juta ke atas itu dibayar dengan cek atau bank. Nah, ini sistem pencatatan kas kecilnya menggunakan dana tetap. Nah, yang selanjutnya yaitu penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di berangkas perusahaan. Lalu dana perusahaan disimpan dalam rekening giro sebagai berikut. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis. Untuk penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dan dilakukan pada setiap bulan. Nah, di sini ada instruksinya. Di sini kita sebagai staf pembukuan dari PT Ruang Baru, kita bertugas membuat database perusahaan baru, membuat data master persiapan transaksi, menginput semua transaksi, menutup buku akhir bulan, dan mencetak laporan keuangan. Nah, tapi di video kali ini aku mau membuat tutor cara membuat database perusahaan baru. Jadi kita fokus ke tugas yang pertama. Nah, di sini tertera neraca saldo dari PT Ruang Baru per 1 Januari 2025. Di sini lengkap, ada aktiva sampai dengan kewajiban dan modal. Di sini terlihat bahwa total aktiva dan total hutang dan kewajibannya ini balance ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada saldo piutang. Di sini juga tertera piutang beserta nominalnya dan juga nama perusahaannya. Di sini juga ada saldo hutang, nama supplier,
nomor invoice, tanggal invoice sampai dengan nominal di sini sudah tertera semua. Selanjutnya itu saldo persediaan. Nah, teman-teman di sini perlu diperhatikan nantinya untuk menginput saldo persediaan ini, teman-teman perlu menginput satuan pengukurannya dulu. Di sini tertera satuan pengukurannya itu unit, pieces, pak sama set ya. Di sini tertera juga pak sama set. Nah, ini kita perlu persiapkan dulu satuan pengukurannya. Dan jangan lupa nanti ketika input kelompok bahannya perlu diperhatikan. Ada yang bahan baku, ada juga yang barang penolong. Nah, di sini juga nanti akan dikonversi satuannya. Satu pak itu sama dengan 5 pieces dan satu set sama dengan 2 pieces. Di sini juga ada keterangan tambahan. Saldo awal Aktiva per 31 Desember 2024 menggunakan periode garis lurus. Nah, di sini perusahaan ini memiliki kendaraan berupa mobil pick up. Harga perolehannya 40 juta dan sebagainya. Dan perusahaan juga memiliki gudang produksi yang harga perolehannya itu 300 juta rupiah. Nah, dari informasi perusahaan ini nantinya kita akan menginput database berdasarkan informasi-informasi ini. Langsung aja kita masuk ke zahirnya. Nah, selanjutnya yaitu menginput database perusahaan baru. Di sini teman-teman bisa langsung login ke Zahir accountingnya. Di tampilan awal ada seperti ini ya teman-teman, tampilan awalnya. Nah, di sini kita klik membuat data baru. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi informasi dari perusahaan. Nah, tinggal kita masukkan aja semua informasi dari perusahaan yang tadi sudah kita bahas di awal. Di sini ada nama perusahaannya. Kita isi aja sesuai dengan ketentuan di soalnya. Lalu kita isi juga alamat perusahaannya. Kalau ada informasi yang tidak lengkap seperti email dan website, itu nggak apa-apa dilewatin aja ya teman-teman. Ini bisa kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita diminta mengisi periode akuntansi. Nah, periode akuntansi ini sangat penting teman-teman untuk kelangsungan transaksinya nanti. Jadi perlu banget nih dicek lagi dan nggak asal pencet lanjutkan, tapi harus benar-benar perhatikan ini udah benar atau belum. Nah, di sini bulannya itu Januari dan tahunnya itu 2025. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita klik lanjutkan. Ini juga lanjutkan. Nah, ini dia konfirmasi akhir dari data perusahaan baru yang sudah kita buat. Di sini teman-teman tinggal klik proses, nanti Zahirnya akan memproses. Nah, di sini teman-teman perlu banget untuk ganti bidang usahanya menjadi manufaktur. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik lanjutkan.
Sini kita klik OK. Nah, di sini untuk mata uangnya kita pakainya rupiah ya, teman-teman. Dan untuk mata uang asingnya kita pakai dolar. Kita klik selesai. Nah, kalau udah masuk ke tampilan seperti ini, berarti input data awal perusahaan sudah berhasil. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita input lagi, seperti saldo akun, yang dimana itu ada saldo akun neraca, ada saldo akun piutang, utang, dan persediaan, serta ada juga data harta tetap. Jadi teman-teman harus masukkan data-data beserta nominalnya. Nah, teman-teman, sebelum menginput saldo awal akun dan saldo awal utang piutang serta persediaan, kita perlu mengisi satuan pengukuran terlebih dahulu. Nah, jadi di perusahaan manufaktur ini terdapat banyak satuan pengukuran nih, teman-teman. Kita perlu membuat satuan pengukurannya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ganti tampilannya, bisa di switch mode supaya lebih nyaman untuk dilihat. Nah, di sini sudah ada pieces sama dozen. Dozen itu lusin, teman-teman. Dozen adalah lusin. Nah, jadi yang belum ada di sini yaitu satuan unit, pak, dan juga set. Di sini kita akan tambahkan. Teman-teman bisa klik add data, lalu bisa masukkan kode satuannya, yaitu unit. Jangan lupa dicentang, dan kita klik rekam. Nah, lalu selanjutnya yaitu pak. Nah, di sini unit dasarnya tidak perlu dicentang. Nah, teman-teman bisa mengisi konversi satuannya sesuai dengan arahan di soal. Input baru. Nah, kalau di soal itu satu pak sama dengan 5 pieces. Di sini 5, di sini kita pilih pieces. Kita klik rekam. Lalu yang selanjutnya yaitu set. Ini juga tidak perlu. Lalu kita klik konversi satuan. Klik baru. Di sini itu satu set sama dengan 2 pieces, teman-teman. Kita klik rekam. Nah, di sini kita sudah punya beberapa satuan pengukuran. Udah, kita tutup dan kita bisa langsung lanjut ke input saldo awal akun. Nah, sebelum kita input saldo awal akun, kita harus menyesuaikan akun-akun neracanya dulu, teman-teman. Kita bisa klik data rekening, kita switch mode agar nyaman. Nah, di sini banyak nama-nama akun, mulai dari kas kecil sampai terakhir nih, sampai modal atau sampai beban. Nah, di sini teman-teman perlu menyesuaikan juga nih sesuai yang diminta sama soalnya. Di sini untuk banknya
kita tambahkan namanya menjadi Bank BCA ya teman-teman. Nah di sini namanya bukan yang ini ya teman-teman, tapi yang ini di bagian namanya itu Bank BCA. Kita klik rekam. Nah sekarang dia sudah berubah jadi Bank BCA. Selanjutnya yaitu piutang usaha, kita ganti menjadi piutang dagang. Bagian usahanya kita ganti dagang. Kita klik rekam. Nah sudah berganti ya teman-teman. Lalu selanjutnya pada bagian aset gedung produksi, kita search di sini. Ini termasuk bangunan ya teman-teman. Nah ini bisa kita ganti namanya, kita ganti jadi gedung produksi. Kita klik rekam. Nah kita cek. Nah di sini ya teman-teman udah berubah namanya. Lalu akumulasi penyusutan gedung produksi. Kita cari pelan-pelan ya teman-teman. Nah ini akumulasi penyusutan bangunan, kita ganti menjadi akumulasi penyusutan gedung produksi. Nah kita klik rekam. Lalu selanjutnya akun hutang. Nah di sini utang usaha kita ganti menjadi utang dagang, sama seperti piutangnya tadi ya teman-teman. Kita klik rekam. Lalu di sini utang gaji dan upah kita ubah menjadi utang gaji saja ya teman-teman. Kita klik rekam. Nah selanjutnya di sini ada yang belum ada nih teman-teman, yaitu utang PPN. Jadi kita bisa buat baru. Caranya kita tinggal klik aja di sini, add data di sini. Lalu kita ketik utang PPN. Kita klik rekam. Nah ini sudah muncul ya teman-teman, utang PPN. Nah kalau ini udah sudah selesai semua, kita bisa tutup. Lalu kita bisa masukkan saldo awal akun. Teman-teman bisa klik di sini setting, saldo awal, pilih saldo awal akun. Nah di sini sudah ada akun-akun yang tadi teman-teman sudah ubah dan sesuaikan. Di sini tinggal masukkan aja nominalnya, mulai dari awal sampai akhir. Pastikan untuk mengisi dengan benar ya teman-teman, jangan sampai salah. Perhatikan nolnya.
Nah, di sini perlu diperhatikan juga teman-teman, di bagian akumulasi penyusutan itu harus selalu diawali dengan min. Jadi min 1.250.000. Nah, kenapa? Karena akumulasi penyusutan itu mengurangi saldo kas. Makanya kita perlu tambahkan min di depan nominalnya supaya balance nantinya. Nah, ini juga kita pakai ini. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Nah, teman-teman perlu perhatikan di sini. Nilai sebesar harus 0. Ini menandakan kalau teman-teman sudah benar nih menginput saldo awal akunnya. Ini artinya saldonya itu balance ya teman-teman. Jadi kalau sudah benar, kita bisa klik rekam. Nah, sudah nih teman-teman. Selanjutnya yaitu input saldo piutang. Caranya sama, setting saldo awal, pilih saldo awal piutang. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa klik baru. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data dari saldo piutang kita. Pertama kita harus mengisi nama pelanggannya dulu. Ini teman-teman bisa klik kotak di sini. Nah, di sini nama pelanggannya masih kosong ya teman-teman. Kita bisa buat baru dulu. Nah, masukin nama pelanggannya. Seperti ini ya teman-teman. Untuk yang lainnya bisa kita kosongkan. Ini teman-teman karena pelanggannya ada 2, kita bisa langsung klik baru lagi. Nah, ini langsung otomatis kita mengisi ke customer kedua. Nah, kalau udah semua, baru kita bisa klik rekam. Nah, kita bisa pilih ya untuk customer yang pertama dulu. Jangan lupa tanggalnya disesuaikan. Nomor invoice-nya. Dan juga nilai piutangnya. Rp40 juta ya teman-teman. Lalu kita klik rekam. Nah, ini satu sudah kita input. Kita input satu lagi. Teman-teman pilih nama pelanggannya. Yang kedua, jangan lupa tanggalnya.
diperhatikan ya teman-teman, untuk tahun bulannya juga, isi invoice-nya, isi nominalnya, lalu klik rekam. Nah, ini untuk saldo piutangnya ya teman-teman, totalnya itu 110 juta rupiah. Ini teman-teman bisa klik tutup. Nah, selanjutnya mengisi saldo awal hutang. Caranya sama ya teman-teman. Nah, tinggal kita buat baru aja. Kita masukkan dulu nomor masuknya, klik baru. Nah, ini kita klik baru lagi. Nah, terus kita klik rekam. Kita pilih vendor yang pertama dulu. Jangan lupa tanggalnya 4 Desember 2024. Nomor invoice-nya dan nilai hutang. Nah, kita klik baru lagi. Kita pilih vendornya yang kedua, tanggalnya 5 November 2024, invoice kedua, nominalnya, kita klik rekam. Nah, di sini nominalnya totalnya jadi 160 juta rupiah. Nah, di sini kita klik tutup. Nah, selanjutnya yaitu mengisi saldo awal persediaan. Tapi sebelum itu kita isi dulu nih data produknya. Kita klik data produk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat masih kosong ya. Masih kosong semua. Kita bisa klik tambah. Kita klik tambah. Lalu kita masukkan kode barangnya. Nah, jangan lupa diperhatikan untuk satuan dasarnya teman-teman. Ini untuk kerangka ini, satuan dasarnya yaitu unit. Kelompok barangnya yaitu bahan baku, ini sudah benar ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa langsung klik baru lagi ya teman-teman. Klik baru, masukkan lagi nama bahan yang kedua, untuk yang ini yaitu satuan dasarnya pieces ya teman-teman. Bahan baku ini sudah benar, klik baru. Kita masukkan lagi yang ketiga. Satuan dasarnya unit. Ini bahan baku.
Kita klik baru lagi yang keempat. Satuan dasarnya picis, bahan baku kita buat baru lagi yang kelima. Satuan dasarnya picis, kelompok barangnya sudah berganti nih ya teman-teman, jadi bahan penolong. Nah, kita klik baru, buat lagi yang keenam. Picis satuan dasarnya, jangan lupa ininya bahan penolong. Oke, kalau sudah kita klik baru ya teman-teman. Kita klik rekam maksudnya. Kita klik rekam karena sudah semua. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini masih 000 semua data produknya. Kita bisa tutup. Dan kita masuk ke setting saldo awal persediaan. Kita klik baru. Nah, di sini untuk gudangnya benar ya. Headquarter, kode barangnya bisa kita masukkan. Dari yang pertama 001 kita isi aja stok awalnya. Stok awalnya itu ada 10. Ini HPP-nya ya teman-teman, bukan totalnya tapi HPP-nya 1 juta. Rekam. Nah, di sini tertera ya teman-teman. Untuk barang kerangka itu jumlahnya ada 10. Harga pokoknya 1 juta. Jadi totalnya 10 juta. Nah, ini kita bisa buat baru lagi sampai barang yang terakhir. Nah, teman-teman, di sini sudah kita input semua ya. Untuk si saldo awal persediaannya, totalnya itu 32.300.000. Ini bisa kita tutup. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan data harta tetap ya teman-teman. Di sini data harta tetap. Nah, di sini kita bisa klik tambah. Nah, kita bisa masukkan nih namanya. Itu mobil pick up ya yang pertama. Kelompoknya yaitu kendaraan roda 4 ya. Nah, tapi ini perlu diperhatiin ya teman-teman. Di sini itu kan 8 tahun ya, sedangkan di soal itu 10 tahun. Jadi kita bisa edit dulu. Nah, ini bisa kita ganti jadi 10. Kita klik rekam. Nah, ini bisa ya roda 4-nya jadi 10. Jangan lupa tanggal belinya yaitu 5 Agustus 2024. Nah, teman-teman nih, daripada teman-teman harus klik ini lama, nah ini teman-teman klik ini, segitiga ke bawah, klik yang awal bulan periode akuntansi. Nah, di sini teman-teman bisa tinggal klik sedikit aja, mundurin sedikit aja. Nah, bisa pilih yang tanggal 5 Agustus.
Sini harga belinya juga cantumin 40 juta. Ini nilai residunya juga. Ini umur ekonomisnya 10 ya teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa klik rekam. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, sudah dihitungkan. Nah, lalu yang kedua, harta tetap yang kedua, yaitu gedung produksi. Kelompoknya yaitu bangunan atau gedung ya teman-teman. Gedung sini kita isi, jangan lupa. Harga belinya masukkan, nilai residunya, umur ekonomisnya yaitu 8 tahun. Sini juga ya teman-teman, perlu diubah umurnya menjadi 8. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita klik rekam. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini sudah tertera di sini data harta tetapnya. Nah, sekian video saya tentang tutorial set data awal perusahaan. Jadi segitu aja yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih guys.